Misalnya dia buang air besar, belum ada yang keluar, tahu-tahu keluar kepala cacing. Ditengoknya kondisi tidak memungkinkan. Ya, ditengoknya kondisi tidak memungkinkan, masuk lagi kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a, dan batal wudu. Al-khariju, sesuatu yang keluar. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Al-qubuli, jalan depan atau kubul. Awid duburi, atau dubur, jalan belakang. Ala ma kana, atas bentuk apa saja. Atas bentuk apa saja. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik kering ataupun basah. Misal seperti yang biasa, buang air kecil atau buang air besar, ataupun yang kering, keluar batu permata. Dia buang air besar, keluar batu permata. Walaupun mahal, tetapi wudhunya batal. Walaupun batu permatanya bisa dijual, tapi wudhunya batal. Atau yang keluar itu cacing, walaupun dia keluar kepalanya, habis itu masuk lagi, wudhunya batal. Misalnya dia buang air besar, belum ada yang keluar, tahu-tahu keluar kepala cacing. Ditengoknya kondisi tidak memungkinkan. Ya, ditengoknya kondisi tidak memungkinkan, masuk lagi kepalanya. Wudhunya batal, nggak ada kawan dia di luar. Wudhunya batal. Begitu juga dengan angin, ya. Angin yang keluar, baik yang ada suaranya atau yang tak ada suaranya. Satu ketika Abu Hurairah ditanya, wasu'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadas. Ditanya Abu Hurairah tentang hadas. Kemudian beliau berkata, fusaun auduratun. Apa kata beliau? Baik angin yang tak ada suaranya ataupun angin yang ada suaranya, itu membatalkan
membatalkan wudu. Misal kapi, dia terkentut, ada baunya tapi nggak ada suaranya, nggak ada suaranya, anginnya pss, gitu. Nggak ada suaranya. Itu namanya apa? Kata para ulama namanya fusaun namanya. Kalau durotun itu yang ada suaranya. Jadi ternyata ulama masalah kentut ini pun namanya berbeda-beda dalam bahasa Arab. Ada fusa, kentut yang tidak ada suara. Ada durotun, kentut yang ada suaranya. Jadi fusaun rihun yakhruju bi ghairi sautin, adalah angin yang keluar tanpa suara. Bi ghairi sautin yusma, tanpa ada suara yang didengar. Selama ini kan yang tahu kita kan kalau bahasa Arab kentut itu kan duratun. Duratun itu kentut yang ada suaranya. Kalau yang nggak ada suaranya namanya fusa. Itu pun membatalkan wudu. Jadi kalau tadi Al-Imam Abu Hurairah mengatakan bahwa angin yang keluar dari perut itu ada dua jenis. Yang pertama yang nggak ada suaranya disebut dengan fusaun, yang ada suaranya disebut dengan duratun. Al-Imam As-Sawi itu membagi angin yang keluar itu menjadi 3, lebih banyak lagi. Yang pertama namanya fuswah. Fuswah itu yang nggak ada suaranya, Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua namanya fusayyah. Itu yang suaranya pelan. Itu yang suaranya apa? Pelan. Kemudian baru durotun, itu yang suaranya kenceng. Itu yang suaranya kenceng. Itu dibagi ulama. Itu dicatat oleh ulama tafsir namanya Imam As-Sawi. Jadi di dalam kisah sufi ada seorang ulama namanya Syekh Hatim Al-Asam. Hatim Tuli. Dia digelar dengan gelar Tuli. Gara-gara apa dia digelar dengan gelar Tuli? Gara-gara kentut. Kentut. Dia ini kan ulama sufi. Satu ketika ada seseorang yang datang ke rumah beliau untuk bertanya terhadap satu masalah. Ketika orang ini bertanya kepada Imam Hatim, tiba-tiba yang nanya ini terkentut. Dia malu karena dia kentut di depan ulama itu kan malu. Kecuali di depan istri. Dulu masih baru-baru kenal, nggak berani kentut dulu. Ditahan-tahan. Baru nikah, kalau mau kentut pergi dulu. Udah setahun kentut-kentutan orang itu. Prat. Udah gak malu lagi. Jadi karena dia tuh kentut, dia malu. Terus Imam Hatim ini pura-pura peka. Dia bilang apa katanya. Terus orang ini pun menyangka bahwa Imam Hatim gak dengar kentut dia. Senanglah dia, gembiralah dia. Padahal Imam Hatim itu dengar kentut dia. Tapi Imam Hatim tak mau orang ini malu. Inilah akhlak para ulama. Akhirnya orang ini menyebarkanlah isu berita hoak bahwa Imam Hatim ini orangnya budak, peka. Maka digelarlah dia dengan Hatim Al-Asam. Hatim peka. Digelar dengan itu.
Jadi itu akhlaknya para ulama.